Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bincang muslimah dimanapun berada, semoga selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini kita masih berbicara tentang pernikahan. Ya, kita tahu bahwa pernikahan merupakan suatu fitrah bagi manusia. Kita diciptakan dalam hidup ini adalah berpasang-pasangan. Masing-masing dari kita pastinya pengen dong untuk mendapatkan pasangan yang baik, atau ya kita masing-masing punya kriteria dalam menentukan pasangan hidup kita. Kita sudah mendengar salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah An-Nur ayat 26 yang menyebutkan bahwa wat-thayyibatu lit-thayyibina, yaitu perempuan-perempuan yang baik mereka diperuntukkan untuk laki-laki yang baik, dan juga wat-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik mereka diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang baik. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita pastinya ingin memantaskan diri untuk kemudian mendapatkan pasangan yang terbaik menurut kita. Pastinya kita memiliki parameter tersendiri untuk menentukan baik itu seperti apa. Tidak sama, baik menurut saya belum tentu baik menurut teman-teman, kan seperti itu. Namun pada dasarnya memantaskan diri merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan pasangan yang memang kita impikan. Ada beberapa hal yang patut kita lakukan teman-teman sebelum memasuki ke jenjang pernikahan, supaya pernikahan kita dilimpahi keberkahan dan juga dilimpahi kebahagiaan. Pertama adalah niat kita pastinya, bahwa niat kita menikah adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ketika kita tidak kuat untuk menentukan niat itu, kita sudah masuk ke jenjang pernikahan dan gelombang pernikahan yang begitu dahsyat, ada berbagai macam bentuk masalah yang kita hadapi, dan kita tidak mengembalikannya kepada Allah, maka bisa jadi kita tidak kuat dan naudzubillah kalau sampai kemudian memasuki ke gerbang perceraian. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk memantaskan diri sebelum kita memasuki ke gerbang pernikahan adalah kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan semacam seminar pranikah. Dari seminar itu kita akan mendapati berbagai macam informasi penting berkaitan dengan pernikahan, kemudian hak dan kewajiban suami atau istri, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah. Nah, ini bisa menjadi bekal yang sangat penting bagi kita untuk menghadapi mahligai rumah tangga yang akan kita bina nanti ketika sudah menikah. Hal ketiga yang harus kita siapkan dalam artian memantaskan diri itu tadi adalah kita harus memperbaiki pemahaman-pemahaman kita berkaitan dengan agama. Agama mengatur hidup manusia termasuk adalah ketika dia menghadapi pernikahan. Bagaimana seorang istri harus memperlakukan suaminya, bagaimana suami harus memperlakukan istrinya, dan bagaimana cara yang paling baik untuk bisa mendidik putra-putrinya nanti atau keturunannya menjadi keturunan yang berkualitas dan juga menjadi keturunan yang saleh yang nantinya bisa mendoakan mereka ketika mereka sudah menghadap kepada Rabb-nya. Selanjutnya, selain agama, seseorang juga harus menyiapkan mental. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa? Tadi saya sampaikan bahwa dalam menikah pastinya seseorang akan menghadapi masalah. Ketika keadaan emosional seorang yang sudah menikah ini belum siap untuk menghadapi berbagai macam lika-liku menikah, ini akan berdampak buruk pada komunikasi antara kedua belah pihak. Ketika komunikasi antara suami dan istri sudah tidak baik, maka dampaknya apa? Dampaknya kasihan kepada keturunan kita, anak kita kalau misalnya memang sudah punya keturunan. Ketika seseorang ini belum siap secara emosional atau keadaan psikologisnya dia belum matang, maka dikhawatirkan dia tidak mampu menghadapi berbagai macam lika-liku kehidupan pasca menikah. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah komunikasi yang tidak baik antara pasangan tersebut. Sehingga nanti apa adalah anak-anak mereka korbannya, atau keluarga-keluarga besarnya juga menjadi gunjingan atau omongan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, kesiapan mental itu sangat-sangat dibutuhkan bagi kita yang hendak
menikah. Dan selanjutnya adalah memperbaiki hubungan sosial. Maksudnya apa sih? Hubungan sosial ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam menikah itu tidak hanya berbicara antara pasangan laki-laki dan perempuan saja, melainkan berbicara berkumpulnya dua keluarga besar yang memiliki tradisi yang berbeda, watak yang berbeda, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang sangat berbeda. Oleh karena itu, ketika seseorang itu sudah memiliki pemahaman tentang hubungan sosial yang baik, maka dia akan bisa berlaku baik kepada mertuanya, dia akan bisa berlaku baik kepada keluarga besarnya, sehingga hubungan harmonis antara keluarga besar ini akan tercipta. Dan ada pesan menarik sebenarnya dari Gusmus, yaitu ketika nanti menikah, tetaplah menjadi manusia. Maksudnya apa? Bahwa pasangan kita itu bukan malaikat yang dia tidak memiliki salah, atau bukan juga setan yang selalu salah. Ada kalanya salah, ada kalanya dia benar. Oleh karena itu, tetap menjadi manusia artinya apa? Menyadari bahwa pasangan kita memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan. Ketika sudah menyadari itu, insya Allah hubungan pernikahan akan harmonis dan akan dilimpahi kebahagiaan, sehingga tujuan pernikahan akan tercapai, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, yang dilandasi mawaddah, yaitu cinta dan rahmah atau kasih sayang. Baik sahabat bincang muslimah, demikian beberapa hal yang patut kita renungkan, yang patut kita lakukan sebelum kita melaksanakan pernikahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.